Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sarita dari jurusan Akuntansi NIM 2304010170. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Akuntansi Teknologi dan Informasi atau SATI, dan topik yang akan saya bahas adalah sistem penjualan tunai dan penerimaan kas. Baiklah, memasuki materi yang pertama, yaitu sistem penjualan tunai. Sistem penjualan tunai merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk mencatat, melacak, dan mengelola transaksi penjualan yang dilakukan secara tunai atau dilakukan secara langsung ketika barang atau jasa ini dibeli. Dan ini memungkinkan untuk perusahaan mencatat setiap transaksi penjualan yang terjadi sehingga dapat memantau pendapatan yang diperoleh dan menjaga catatan keuangan agar tetap akurat. Adapun prosedurnya yaitu order penjualan, prosedur penerimaan kas, prosedur pembungkusan atau kemasan barang dan penyerahan barang, dan prosedur pencatatan penjualan dan penerimaan kas. Lalu adapun fungsi terkait itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, itu bagian order penjualan, yang mana ini untuk menerima pesanan atau order dari pembeli. Kalau pada bagian kasa, itu untuk menerima FPT dari bagian order penjualan via pembelian. Lalu fungsi yang ketiga yaitu bagian pembungkus, itu untuk menerima FTP dan barang yang terjual dari bagian order penjualan. Dan fungsi yang terakhir yaitu bagian akuntansi atau pencatatan, itu untuk menerima FPT yang ditempeli pita register kas dan memeriksa kebenarannya. Adapun dokumen yang terkait itu ada 2, yaitu faktur penjualan tunai yang mana berisi 3 lembaran bagian dari order penjualan, dan dokumen yang kedua yaitu pita register kas, yaitu sebuah dokumen pendukung untuk meyakinkan bahwa faktur tersebut benar telah dibayar dan dicatat dalam register kas. Dan ada 3 catatan akuntansi, yaitu jurnal penjualan untuk merekam terjadinya transaksi penjualan barang. Kemudian yang kedua, jurnal penerimaan kas untuk merekam terjadinya penerimaan uang dari hasil penjualan tunai yang akan menambah kas. Dan yang ketiga yaitu kartu persediaan barang, sebuah buku besar pembantu untuk mencatat pengurangan barang pada persediaan karena dijual. Pada sistem penjualan tunai itu laporannya dibagi menjadi 4 berdasarkan jenis barangnya, kemudian daerah pemasaran, pelanggan, dan pelayanan. Adapun unsur pengendalian internnya itu ada 3, itu organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktek yang sehat. Baik, memasuki materi selanjutnya yaitu sistem penerimaan kas. Sistem penerimaan kas adalah catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Ini terjadi di perusahaan secara terus-menerus sepanjang hidup perusahaan yang terdiri dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Prosedurnya itu mencakup 4, yaitu prosedur order penjualan, prosedur penerimaan kas, prosedur pembungkusan atau kemasan barang, dan prosedur pencatatan penjualan dan penerimaan kas. Nah, prosedurnya itu, prosedur penerimaan kasnya itu dibagi menjadi 3, yaitu penerimaan kas dari over the counter sales, yaitu pembeli datang ke perusahaan, melakukan pemilihan barang atau produk yang dibeli, kemudian melakukan pembayaran ke kasir, dan menerima barang yang dibeli. Lalu, prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales, itu melibatkan kantor pos, perusahaan umum, atau akuntan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. Ini adalah sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk memberikan jaminan penyerahan barang bagi pembeli dan jaminan penerimaan kas bagi penjual. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Nah, ini merupakan ini diterbitkan oleh bank dalam bentuk berupa Visa dan Mastercard sehingga pembeli akan memperoleh kredit dari bank. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu kartu kredit perusahaan dan kartu kredit bepergian dan hiburan. Adapun fungsi terkait yaitu penjualan, kas, gudang, dan pengiriman serta akuntansi. Dan dokumen yang digunakan itu ada 7,
Yang pertama, faktur penjualan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai diisi oleh fungsi penjualan. Kemudian yang kedua itu pita register kas. Itu sebuah bukti penerimaan kas oleh fungsi kas. Kemudian yang ketiga, credit card sales slip, penjualan barang atau jasa untuk menagih uang tunai dari bank kartu kredit diisi oleh fungsi kas. Kemudian bill of lading, itu bukti penyerahan barang dari perusahaan penjual barang kepada perusahaan angkutan umum digunakan oleh fungsi pengiriman. Kemudian yang kelima, faktur penjualan COD, itu untuk merekam penjualan COD. Kemudian yang keenam, bukti setor bank, yaitu sebuah bukti penyetoran kas ke bank diserahkan oleh fungsi kas. Kemudian yang ketujuh, rekapitulasi harga pokok penjualan, itu untuk mendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Dan catatan akuntansinya itu ada 5, jurnal penjualan, jurnal penerimaan, jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu gudang. Jaringan prosedur yang membentuk sistem ini yaitu prosedur order penjualan. Dia menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas, dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Lalu prosedur penerimaan kas, menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengembalian barang yang dibelinya. Lalu prosedur yang ketiga itu prosedur penyerahan barang, menyerahkan barang kepada pembeli. Lalu prosedur pencatatan penjualan tunai, yaitu untuk pencatatan transaksi penjualan dan mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Lalu prosedur penyetoran kas ke bank, menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh. Kemudian prosedur pencatatan penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank. Dan yang terakhir, prosedur pencatatan beban pokok penjualan, membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Dan ini adalah flow chartnya. Dan ini juga. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.